Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab dalam kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau cinta. Semuanya diriku, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab dalam hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab dalam kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, dalam kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab dalam kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau cinta.
hanya Kau yang sanggup menghibur kami, menguatkan kami, menjagai kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami, menyelamatkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, baik sampai saat ini. Haleluya, Kau jaga dunia kami Tuhan. Haleluya, 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 mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Haleluya. Selama seminggu ini Tuhan sudah pelihara kita semua. Haleluya. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kehidupan kami. Lewat masalah, persoalan, gelombang hidup, sakit, penyakit, dan sebagainya. Haleluya. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kami semua lebih dekat kepada Tuhan. Berseru, percaya. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kalau Tuhan datang ke dunia ini memberikan kita keselamatan, itu berkat yang lebih dari segala yang ada. Haleluya. Masalah, persoalan boleh ada, kesehatan boleh terganggu. Haleluya. Namun kami yakin dan percaya yang kekal sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, dan yang sementara, yang fana ini mengolah kehidupan kami supaya kami menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. Kuat menghadapi masalah, persoalan, kesulitan hidup. Haleluya. Dan kami diberi kekuatan untuk keluar menjadi pemenang-pemenang, untuk menyaksikan kebaikan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, kita tidak akan goyah. Puji Tuhan. So, tangan kasih Tuhan menopang kita. Haleluya. Menyertai kita di akhir tahun ini, untuk menjelang tahun yang ke depan. Asal kita taat kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Kau telah berikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Semuanya milikmu.
Tuhan. Sebab yang ada di dunia ini akan kami tinggalkan semua, tetapi firman-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu, haleluya, tetap menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita masuk dalam kemuliaan di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, menyatakan kasih kuasa-Mu, urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah, sukacita surga memenuhi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Kau hentak dengan tangan kasih-Mu, hari Kau tibakan dengan selamat untuk bersama-sama kami berbakti, beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Marilah kita mengucap syukur kepada
Tuhan kita bisa melewati hari-hari kita. Terlebih kalau kita mengingat berkat-berkat-Nya yang sudah kita terima sampai hari ini. Tahun-tahun ini, tinggal berapa minggu ya di ujung tahun ini. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Mungkin kita sampai tidak bisa berkata-kata, tetapi hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita tetap baik. Percayalah bahwa Dia sanggup menyertai kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya. Kami udah makin berdiri, kita pujikan pujian ini. Haleluya. Mulai si iblis memanakan roh kekhawatiran dalam hidup saya. Tetapi semua itu kami percaya jika saya tidak berpegang kepada Tuhan, pasti saya hanyut dengan setiap perkara yang terjadi. Saya diingatkan Tuhan, saya usir, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau ikut arusnya iblis. Saya percaya di mana saya kemarin ini, kan suami saya ini sudah selesai bekerja, sudah ada 1 minggu untuk pembayaran
kerja ini belum selesai. Orang ini mulai mengundur-undur waktu ya. Di saat itu saya ini bingung, karena saya harus melunasi uang sekolah, yang lain-lain juga yang saya bingungkan karena suami saya kemarin itu kan masih meninggalkan pekerjaan di Banyuwangi belum selesai. Dan kebingungan saya ini mau ditinggal, uang belum dibayar, dan juga tunggakan tukang kan belum selesai. Tapi saya percaya, saya diingatkan dan diingatkan Tuhan berbicara keras sekali kepada saya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah, kalau kita sudah diingatkan Tuhan, Tuhan itu bisa menyertai kita dengan sempurna. Apalagi yang kamu khawatirkan. Saya di situ mulai saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Engkau baik, Engkau bisa mengingatkan saya, menguatkan saya kembali. Saya bingung sampai malam tadi, uang belum juga masuk. Suami saya bilang, sudahlah kita berserah sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena suamiku kan bawa kendaraan kakakku yang di Banyuwangi kemarin, waktunya majekno tanggal 16 besok. Jadi suamiku agak keburu-buru. Meskipun dalam rencana kita itu sudah lancar karena pekerjaan sudah selesai, tetapi kalau kita itu meninggalkan Tuhan, pikiran sedikit aja ya kita meninggalkan Tuhan, lancar semuanya, lancar. Kita tidak tahu apa yang kita rencanakan itu sama dengan pikiran Tuhan atau tidak. Tuhan itu tidak mau kalau kita itu melenceng dari setiap apapun yang kita rencanakan. Marilah kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya tetap percaya Tuhan yang akan bereskan semuanya. Saya diingatkan, terus Om Bindo WA, Burasin beri pujian. Saya itu kok keras sekali Tuhan mengingatkan pujian ini. Saya sangat diberkati sekali. Memang kondisi saya waktu itu bingung dan saya mulai bimbang ya. Saya sedih gimana caranya. Pujian ini memberkati saya, mengingatkan kita kembali. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara untuk memujikan pujian ini, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Firman Tuhan yang berkata, kalau kita percaya, pasti itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Oh
tetap setia kepada kami. Lewati masalah persoalan pergumulan kehidupan, kami percaya Engkau ada beserta kami senantiasa. Engkau akan menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau, mengucap syukur kepada Engkau buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh di dalam Engkau. Engkau berkati segala kehidupan kehidupannya, Engkau selesaikan semua masalah persoalannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan jamah setiap hati kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kebahagiaan yang sejati, kepuasan yang sejati, berkat-berkat yang limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didik yang Kau urapi, Kau pakai pelayanannya. Jamah anak-anak ini supaya Tuhan mereka boleh mengerti, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hal mereka boleh kuat di dalam Engkau, percaya, berharap, bersandar kepada Engkau sepenuhnya, sehingga kehidupan mereka boleh terpelihara sejak kecil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Selamat datang bagi Ibu ini dengan anak-anaknya ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun 2025 ya. Haleluya. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan ya, sampai saat ini kita merasakan bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan ya. Dijagai, disertai, dilindungi, akan diselamatkan ya dari berbagai macam masalah persoalan. Haleluya. Haleluya. Kita patut bersyukur ya. Haleluya. Kalau kita melihat ya keadaan dunia ini semakin susah ya, semakin berat, semakin banyak masalah persoalan, banyak bencana alam ya. Haleluya. Dan kita dalam perlindungan Tuhan itu satu berkat yang luar biasa ya. Memang kalau kita memandang persoalan kita, rasanya persoalan nggak selesai, nggak habis-habis ya, masalah silih berganti dan macam-macam ya. Tapi coba kita lihat yang lebih menderita dari kita, nggak terhitung. Ada yang nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, macam-macam, mengerikan ya. Jadi kalau jangan kita terus fokus kepada kita sendiri ya. Kita lihat sekeliling kita, sekitar kita. Baru kita berarti bisa apa? Mengucap syukur. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama belajar firman Allah ya, bagaimana supaya ya nanti tahun depan ini ya, dunia mengatakan semakin sulit, semakin berat, semakin susah ya, dan macam-macam ya. Tapi bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan ini tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab anak Tuhan itu spesial ya. Kita dikatakan kalau anak-anak sekolah minggu nyanyi apa? Aku anak raja ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau namanya anaknya raja, apalagi raja atas segala raja, pasti dipelihara oleh Bapa kita, Allah kita. Amin. Anaknya raja. Tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Aku anak raja. Asal kita nurut Bapa kita, Allah kita, pasti dalam pemeliharaan Tuhan ya. Haleluya. Jangan seperti anak yang dua anak yang sulung sama bungsu itu ya. Yang bungsu minta warisan kemudian dibuat foya-foya, tidak seperti itu. Dan juga kita tidak seperti anak yang sulung ya. Anak yang sulung kan kelihatannya baik, tapi dia tidak punya kasih kepada adiknya yang pulang setelah menghabiskan harta warisan bapaknya ya.
Kalau dilihat dua-dua sama jeleknya, ya toh. Tapi kita ambil bagian yang terbaik, seperti bapaknya. Bapaknya mengasihi anak yang terhilang ini, juga bapaknya mengasihi anak yang sulung ini, ya. Haleluya. Jadi kita mau jadi bapak seperti Yesus, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dengan perikop apa balasan kita, ya. Apa balasan kita. Haleluya. Kalau kita sudah bolak-balik ditolong oleh Tuhan, ya, kita selamat sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan, ya. Seringkali saya menyampaikan, ya, sebetulnya kita ini punya pengalaman yang sangat tragis, ya. Artinya apa? Kita semua diberi pengalaman oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu yang sifatnya itu bisa merasa bahwa kita ini sebetulnya kalau tidak ditolong Tuhan saat itu kita sudah mati. Entah itu lewat kecelakaan, ya, entah itu lewat sakit penyakit, ya, masalah apapun, ya. Mengapa kok Tuhan beri seperti itu? Supaya manusia itu ingat bahwa kamu itu sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Sampai saat ini bisa hidup oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, coba nanti kalau saudara pulang, ya, renungkan. Aku pernah enggak, ya, rasanya kok saat sakit atau saat di jalan mau ditobruk atau mengalami kecelakaan, musibah, tapi Tuhan selamatkan, Tuhan luputkan. Coba renungkan, pernah enggak mengalami seperti itu? Saya yakin kalau saudara selidik satu persatu nanti ketemu, iya saya pernah ditolong Tuhan. Ya. Seringkali saya menyaksikan, ya, kalau saya pernah ditolong Tuhan itu ya bolak-balik selalu, ya. Sepertinya kalau saat itu enggak ditolong Tuhan, saya sudah mati dulu. Ya. Saat kerja di pabrik coklat, ya, itu panel listrik itu meledak di depan saya. Ya, kalau saya pegang itu panel listrik yang jatuh di kotaknya sikring besar-besar itu, saya sudah cekat di situ, lengket, mati kering di situ. Ya. Itu sekitar umur, ya, 20 ke bawah, ya, sekitar 20-an begitu. Ya. Ada lagi banyak kecelakaan yang terjadi di jalan, ya. Tuhan juga selamatkan. Tuhan sudah selamatkan, ya. Nah, itu Tuhan punya tujuan supaya kita ini, ya, bisa menyaksikan kebaikan kebesaran Tuhan, dan kita yang sudah selamat ini, ya, haleluya, kita mau persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, memang hal ini tidak mudah, sebab manusia itu seringkali gampang lupa, ya. Kalau sudah diselamatkan lewat berapa tahun lupa, ya. Kita ingat tsunami di Aceh berapa tahun yang lalu, ya. Wah, begitu hebat, banyak yang meninggal, ya. Setelah setahun 2 tahun lupa. Udah, sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Nah, sekarang terulang lagi di Sumatera. Masa tiap tahun Tuhan mau bikin musibah supaya ingat terus? Mau? Itu tidak mau tuh. Tapi kita sendiri harus ingat. Hati-hati, ya. Yang dulu-dulu itu yang sudah lewat jadi sejarah, ya. Seringkali istri saya mengatakan sejarah itu tidak bisa dilupakan. Itu harus diingat. Bukan diingat itu bukan untuk terus kita timbul yang negatif, ya. Tapi timbul yang positif. Artinya apa? Kita memikirkan bahwasanya kita itu harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Lebih takut sama Tuhan, ya. Jadi sejarah itu, ya, penting kita ingat untuk mengoreksi diri kita kembali. Kejadian-kejadian yang gak enak sekalipun, ya,
Itu kadang-kadang sepertinya diputar lagi. Supaya apa? Bukan supaya kita mangkel atau jengkel, Tuhan kok enggak nolong saya waktu itu, kok enggak nolong orang tua saya, suami saya, istri saya, anak saya. Bukan seperti itu. Tapi kita memikirkan bahwa kalau saya sampai saat ini ada, itu kemurahan Tuhan. Dan saya mau tetap takut sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita masuk bagian yang pertama. Kalau kita ini, saudara dan saya bisa percaya, itu berkat yang nomor 1 sama Tuhan. Percaya sama Tuhan ya. Haleluya. Karena apa? 2 Tesalonika 3 ayat 2 itu di situ dikatakan tidak semua orang itu mau percaya. Ya, nggak usah jauh-jauh, keluarga besar kita aja. Ya. Mungkin kita sudah menyaksikan mengajak ke gereja, ayo percaya Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan. Aku wis duwe Tuhan dhewe. Ya. Awakmu mau ibadah ojo ngajak aku. Enggak mau. Itu keluarga besar kita sendiri, enggak usah jauh-jauh ke tetangga. Coba kita renungkan, masih ada beberapa orang ya. Bersyukur kalau keluarga besar kita semua sudah percaya. Dan bukan hanya bersyukur sampai di situ. Satu pertanyaan, percayanya apa? Seasal percaya atau betul-betul sampai ketemu Tuhan sendiri? Ya, itu kita lihat kondisinya, kita doakan. Tuhan tolong supaya orang ini percaya sampai dia ketemu Yesus sendiri. Ya. Kemarin saya sama istri yang melihat kesaksian di daerah Arab sana ya. Bagaimana orang-orang percaya di sana yang minoritas itu kalau ketahuan ibadah ditangkap, masuk penjara, bisa dibunuh. Tapi mereka yang betul-betul ketemu sama Tuhan, tidak takut mati, tidak takut mati. Nah, kita di sini mungkin dikasih pisau gitu aja sudah ya, tidak berani apa-apa. Tapi di sana ya, luar biasa, imannya luar biasa. Ya. Percaya Yesus itu satu hal yang tidak bisa dinilai sama uang. Ya. Kalau saya renungkan ya, keadaan kita di sini, rohani kita di sini, itu dibanding orang-orang yang di daerah yang sulit-sulit beribadah, itu iman kita itu tidak ada apa-apanya. Kena masalah sedikit aja sudah bingung, nggak karu-karuan. Ya. Itu diancam pasti mati. Ya. Jadi kalau saudara melihat, mungkin lihat YouTube tentang ya, jangan lihat YouTube yang lain-lain tentang kesaksian, tentang firman Tuhan, itu menguatkan iman kita. Bahkan bisa apa? Kita bisa hati kita menangis. Iya ya, kita ini hidup kena masalah sedikit aja, ada persoalan sedikit aja, dan macam-macam. Iman kita lemah. Ya kan? Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian itu, kita dikuatkan lagi, saudaraku. Ada pendeta 4 yang ditangkap, dia puasa 40 hari, 40 malam, nggak makan, bisa hidup. Itu kepala penjara dan macam orang-orang sekitarnya itu nggak masuk akal. Manusia itu tidak makan itu paling banter seminggu 2 minggu mati. Ini bisa 40 hari. Ini membuat banyak orang penjara bertobat. Ya. Luar biasa, Tuhan nyatakan kuasanya. Ya. Macam-macam kesaksian, haleluya. Jadi selalu kita diselamatkan itu bukan karena kita baik, ya. Kita ini orang yang macam-macam, bukan karena itu. Itu karena ditarik
dikaruniai oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Saudara baca Alkitab supaya saudara mengerti. Kita jadi orang Kristen itu karena ditarik oleh Bapa, dikasih karunia, diberkati. Sebab berkat ini tidak jatuhkan semua orang. Orang mau ditawari, ayo percaya padaku, ayo ikut Yesus. Tapi banyak yang nggak mau. Jadi kalau kita mau, itu pun karena apa? Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang melembutkan hati kita. Sebab itu kalau kita bersaksi kepada keluarga besar kita, kita doakan, Tuhan beri kasih karunia-Mu Tuhan. Kita mohonkan kasih karunia. Tarik dia Tuhan, beri kasih karunia. Tuhan itu baik, saudara. Karena kita kasih kepada orang yang belum percaya, sungguh-sungguh, supaya mereka tidak binasa, tidak masuk neraka. Tuhan itu melihat air mata kita juga dihitung. Air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ya. Kadang-kadang seringkali kita malas lah, sekarang pula mau masuk surga kayak mau masuk neraka. Bagaimana? Seringkali kita tidak pernah menangisi. Ya sudah pilihanmu. Tidak, ya. Minta hati yang penuh belas kasihan. Kalau kita mau minta, nanti Tuhan beri. Kita bisa mendoakan jiwa-jiwa, menangisi jiwa-jiwa supaya bertobat. Haleluya. Haleluya. Kita mintakan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima, Yesus itu punya adik-adik ya secara jasmani. Kalau Yesus kan lahir dari roh ya. Kemudian Yusuf Maria ini menjadi satu keluarga, menikah, punya anak lagi, tapi anak dari hubungan suami istri. Jadi adiknya Yesus itu secara jasmani ada banyak. Yohanes 7 ayat yang ke-5. Ya. Markus 6 ayat 3. Tapi saudara-saudaranya ini tidak mau percaya Yesus. Saya percaya Ibu Maria sama Pak Yusuf itu sudah beritahu, kakakmu nomor 1 ini memang aneh, luar biasa. Karena apa? Kakakmu yang nomor 1 ini lahir dari roh. Kamu, adik-adiknya, kamu lahir dari hubungan Pak Yusuf sama Maria. Memang lain ya. Tapi mereka diberitahu, ada yang mau percaya, ada yang tidak mau. Nah, ini saudara ya. Jadi kalau kita bisa terima Yesus, itu berkat Tuhan semata-mata. Haleluya. Nah, jadi kalau Tuhan itu sudah memanggil kita untuk percaya ya, Dia jamin seluruh kehidupan kita ya, dari lahir sampai mau mati besok, sampai mau masuk surga, dijamin. Ini luar biasanya ya. Haleluya. Roma 8 ayat 32, silakan. Ia yang tidak menyayangkan ya, anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia yang dimaksud di situ Allah ya. Allah yang tidak menyayangkan anaknya yaitu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua ya. Yesus diserahkan untuk kita semua, bukan untuk satu bangsa, untuk satu etnis, untuk apa? Semua ya. Kita semua ya. Banyak orang yang berpikir, agama lain berpikir Yesus itu cuma bagi orang kulit putih, bagi orang Londo ya. Zamannya Londo ya. Bukan bagi orang kulit hitam, bukan bagi orang kulit sawo mateng, tidak.
Tuhan tidak bilang seperti itu. Ayat ini mengatakan apa? Tetapi ia menyerahkannya bagi siapa? Kita semua. Kulit hijau, hijau tidak ada, hitam, kuning, coklat, apalagi macam-macam. Itu bagi semua. Jadi orang yang nangkepnya keliru kasihan kan. Oh, Kristen itu buat Yesus itu buat orang yang kulitnya putih, ya. Kulitnya kuning langsat, yang hitam enggak, keliru, ya. Nah, itu diajarkan oleh kakek nenek moyang mereka, ditanamkan seperti itu. Padahal Yesus bilang Allah menyerahkan putranya Yesus bagi kita semua. Kulitnya macam apa saja, ya. Kemudian bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Bagaimana mungkin kalau nyawa aja diberikan, ya. Maksud yang lain tidak diberi. Yesus rela mati, ya, itu untuk memberi kita segala-galanya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani itu disiapkan bagi kita semua. Kita tinggal nurut, taat, haleluya. Supaya kehidupan kita ini, ya, di hidupnya tidak kekurangan terus, minimal itu cukup, bahkan lebih. Masa Tuhan itu memanggil kita, menyelamatkan kita terus hidupnya kurang? Tidak. Tuhan ingin kita hidup, memiliki hidup yang berarti, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai umat percaya, kita minta, ya, kita menyerahkan diri supaya kita ini mau jadi domba yang digembalakan dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janji Tuhan. Perikopnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Berarti kalau Tuhan gembala, kita ini domba. Mari jadi domba yang mau diatur Tuhan, dibawa ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang, ya. Oh, pokoknya kalau mau jadi domba nurut, dombanya itu pasti gemuk-gemuk, ya. Sebab apa? Tuhan bawa ke padang rumput yang hijau, rumputnya seger-seger, airnya jernih, ya, menyehatkan, menguatkan. Pasti apa? Rohaninya tumbuh, gemuk-gemuk, ya. Makanannya terjamin, minumannya terjamin. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah omong kosong, ya. Haleluya. Mazmur 68 ayat 20, di situ dikatakan setiap hari itu Dia menanggung hidup kita. Tentu kalau diberkati banyak terus, ya jangan dihabis-habiskan hari itu, ya toh. Ada lebihnya disimpan buat besok, buat lusa. Nanti kalau habis dari Tuhan tambahkan lagi. Jadi kita juga harus, ya, hidup berpada, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan, tidak. Ya. Haleluya. Jadi hidup sewajarnya. Sebab Tuhan bilang kebajikan, kemurahan, ya, belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Sampai masa tua Tuhan pelihara. Ya. Saya, sahabat Bu Edi, tidak pernah berpikir nanti kalau tua itu terus, ya, banyak orang berpikir kalau nanti tua aku ini melok sopo, gandol sopo, ya. Siapa yang mau kita gandoli? Kalau orang tua sudah mati, dua-dua semua, mau gandol sopo? Ya. Ada lagi yang berpikir, waduh, ya, kalau suaminya sakit
Dia berdoa, Tuhan tolong jangan suamiku mati. Kok suamiku mati, sopo sing blonjoni aku. Ini gandol siapa? Gandol bojo. Bojo bakal mati ya. Nggak ada bojo hidup terus ya. Entah suaminya nanti anak dulu atau istrinya dulu atau anaknya dulu. Jadi kita gandol siapa? Gandol Gusti. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini gandol Gusti. Ya, haleluya. Ikut Tuhan itu luar biasa. Suami bisa dipanggil Tuhan, istri bisa dipanggil Tuhan, orang tua bisa dipanggil Tuhan, anak bisa dipanggil, semua bisa dipanggil Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kita sudah dipelihara Tuhan. Ya. Dalam Ulangan 11 ayat 12. Ya, lanjut Ulangan 11 ayat 12. Nanti saudara bisa baca satu perikop ya, Ulangan 11. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi kalau kita dari awal tahun 2025 sampai sekarang bisa hidup, bisa makan, tidak kekurangan, ya toh, dalam pemeliharaan Tuhan, itu karena Tuhan yang memelihara awal sampai akhir. Jadi kalau kita mau tadi tahun depan supaya kita mau dapat pemeliharaan Tuhan, ya, dari awal tahun 26 sampai akhir, asal kita mau tetap setia, Tuhan pasti pelihara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas semua bahan-bahan pasti naik, tidak ada bahan turun ya. Tiap tahun naik, entah bensin, minyak atau apa segala macam bahan pokok ya, pasti naik. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, berkat kita juga akan dinaikkan, mengatasi segala yang ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan pelihara. Sebab itu kita perlu merenungkan ya, kita perlu merenungkan kembali ya. Kalau Tuhan sudah pelihara sampai saat ini, mari kita bersyukur dan bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang akan aku balas kepada Engkau ya. Tuhan itu minta apa sih saudara ya? Minta apa kepada kita? Minta balasan apa kira-kira? Di dalam Mazmur 116 ayat 12, Mazmur 116 ayat 12, itu pertanyaannya di situ. Ya. Perikopnya terluput dari belenggu maut. Ya. Dari atasnya pasal 116 itu ada perikop terluput dari belenggu. Tadi sudah saya sampaikan, kita ini sebetulnya sudah mati berapa kali ya. Itu terluput dari belenggu maut. Kita sudah diselamatkan, dilindungi, dijaga, dipelihara ya. Dan pertanyaannya di dalam ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Jadi orang yang bijaksana itu harus punya pikiran seperti ini. Sudah ditolong, kira-kira apa yang harus aku balas ya. Kalau orang tidak pernah mikir seperti itu, apalagi pernah ditolong orang ya, selalu ditolong orang tapi tidak tahu berterima kasih ya. Ini bukan manusia ya kan. Manusia itu pasti ada ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Mungkin tidak bisa memberi yang nilainya tinggi, tapi setidak-tidaknya
Tuhan bilang apa? Kita memberikan secangkir air minum aja itu dinilai oleh Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan tidak melihat nilainya. Oh, kamu kalau memberi segini baru, wah, kamu membalas cintaku. Ya, tidak, ya. Ini jawabannya nomor 1 ayat 13. Ya, Mazmur 116 ayat 13. Ini jawabannya pertama. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Mengangkat piala keselamatan. Nah, ini orang semua orang bisa sudah mengalami pertolongan Tuhan, sembuh dari sakit penyakit, luput dari maut, dari persoalan kesulitan ini itu sudah ditolong, itu bisa bersaksi. Sebab Tuhan beri pengalaman bukan dinilai sama uang, tapi pengalaman hidup, kesaksian hidup itu semua orang bisa memiliki dan bisa menyaksikan. Ini nomor 1. Sebab itu di mana saja kita berada, ya, kita mau belajar, ya, mengangkat piala keselamatan. Ya. Menyaksikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Membagi, kalau ada berkat membagi berkat, ya. Haleluya. Ini nomor 1. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Ini menyerukan nama Tuhan ini, ya, punya arti, ya. Itu tadi, ya, kemana-mana bersaksi Tuhan Yesus itu baik, sudah nolong saya begini, ya. Kesaksian-kesaksian kita pasti banyak. Haleluya. Nah, kita bisa menyerukan nama Tuhan. Dan kita akhiri setiap kesaksian kita itu, kita katakan apa? Semua itu karena Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi jangan lupa kalau bersaksi itu diakhiri semua itu karena Tuhan, ya, bukan karena kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan juga ingin, ya, kita itu berbuat sesuatu bukan hanya secara saksi tadi, tapi juga apa? Kalau kita memang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, maka kita bisa mempersembahkan sebagian berkat kita itu kepada Tuhan. Ya. Oh, apa kita nunggu kaya? Tidak. Saudara, kita semua pernah dengar firman Allah tentang janda yang miskin yang memasukkan persembahan di peti persembahan. Apa dia tunggu kaya? Cuma punya 2 peser. Zaman dulu tidak tahu dimasukkan apa, itu bunyinya klunting-klunting begitu, ya. Ya, itu Tuhan perhatikan waktu Tuhan di bait Allah. Tuhan perhatikan orang yang kaya-kaya banyak, baik bawa 1 kantong mungkin 1 kilo gitu, ya. Masukkan itu tidak bisa langsung ke tempatnya kecil, ya, lubangnya. Ya, klunting, cakap nggak mari-mari, ya, antri di belakang belakang. Tapi ibu janda ini datang, coba klunting, coba bunyi 2 kali. Tuhan dengar, amin. Tuhan dengar. Haleluya. Ini dia berikan yang terbaik. Bahkan Alkitab mencatat dia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya pulang dari bait Allah, di rumah nggak ada apa-apa, duitnya habis. Yang lain punya masukkan 1 kantong, di rumah masih ada 20 kantong. Apa Tuhan itu butuh duit? Tuhan punya segala-galanya. Tuhan butuh ketaatan kita. Ini sahabat. Sebab apa? Tuhan sama mamon, uang itu dempet. Kalau tidak Tuhan, ya dempet. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah, kamu tidak bisa gandeng juga mengabdi kepada
uang, mamon. Ya, padahal itu dempet, tapi kita harus bisa pisah, memisahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tahu berterima kasih. Ya. Memang banyak hal ya. Bagaimana kita itu harus taat firman Allah ya. Dalam harus hidup benar itu sudah nomor satu. Sudah bukan seringkali, berulang-ulang kali kita dengar mau hidup enak, diberkati Tuhan, hidupnya harus benar. Itu semua orang sudah ngerti ya. Tetapi untuk tahu berterima kasih ini banyak orang yang tahu tok ya. Iya loh, kita harus berterima kasih loh. Tapi tidak mau bergerak, tidak mau berbuat ya. Memang tidak semua orang, sebagian orang tahu harus berterima kasih. Tapi aku mau berterima kasih kepada Tuhan, aku mau memberi ini dan itu, nanti aku kekurangan nanti aku. Nah, sudah luput ya. Aku mau berterima kasih, mau memberi ini kepada Tuhan, nilainya terlalu kecil, lebih baik tidak usah. Apa seperti itu? Tidak. Sekecil apapun dinilai oleh Tuhan. Amin. Seperti janda miskin itu, cuma 2 keping dinilai oleh Tuhan ya. Nah, Tuhan ingin rasa terima kasih kita itu sampai di mana ya. Coba kita baca lanjutnya ya. Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, ini tentang 10 orang yang sakit kusta, minta tolong sama Yesus untuk disembuhkan. Tuhan Yesus bilang, oke, kamu pergi ya. Kamu pergi ke bait Allah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam dan bawa persembahan kepada aturan-aturan waktu itu, hukum Taurat ya. Sementara mereka berjalan 10 orang ya, sambil jalan sambil melihat apa ini kustanya itu masih dekat atau masih lengket atau enggak. Sampai jalan 10 orang, tahu-tahu semuanya sembuh. Yang satu ini kelihatan sembuh, dia balik kepada Tuhan. Lukas 17 ayat 15. Orang ini memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, tersungkur ya, di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur. Cuma satu yang balik. Kemudian Tuhan tanya sama orang-orang sekitarnya, kalau tadi yang disembuhkan 10, yang 9 ini mana? Kok cuma satu yang balik? Kok cuma satu yang tahu mengucap syukur? Nah, jadi suatu Tuhan, bukan Tuhan itu katanya, bukan maksudnya Tuhan itu bukan aku harus dipuji-puji disembah. Memang harus dipuji disembah sebab tidak ada penolong yang lain. Pada waktu itu sakit kusta tidak bisa sembuh kalau tidak Tuhan yang tolong ya. Zaman dulu berita sakit kusta itu mengerikan ya. Katanya tangannya ini setiap tekuk-tekuan ini bisa copot satu-satu ya. Hidungnya bisa berumpung, bisa lobang. Mengerikan kalau dikatakan sakit kusta ya. Mungkin sekarang sudah ada obatnya ya. Tapi itu berbicara apa? Tentang dosa ya, tentang dosa. Haleluya. Jadi Tuhan sudah mengampuni ya, 10 orang ini, yang kembali cuma 1. Haleluya. Yang kembali cuma 1. Haleluya. Nah, saudaraku, mari ya, biarlah Roh Kudus sendiri berbicara kepada kita masing-masing. Apakah balasan kita? Apakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Sebab orang yang tidak tahu bersyukur sama Tuhan itu ada akibatnya ya. 2 Tawari pasal 32 ayat 25 ya, saya ambil satu contoh. 2 Tawari 32 ayat 25.
Tetapi Hizkia, ini raja, tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Raja Hizkia ini tidak tahu berterima kasih, sampai dia ditimpa murka. Kadang-kadang kita pikir ya, saya ini sudah setia ke gereja, ya baca Alkitab tiap hari, ya berdoa, ya. Mungkin juga sudah bersaksi, hidupnya juga benar, ya, gak neko-neko, ya, bukan apa, gak pernah utang, atau utang gak bayar, atau macam-macam, ya, gak pernah berdusta. Aku juga sudah semuanya, tapi aku kok gak aku kok kena murkanya Tuhan. Kenapa ini? Ya? Kenapa? Salah satunya ya, dari sekian banyak sesuatu yang kita perlu perbaiki, yang kita perlu pelajari. Salah satunya itu tidak tahu berterima kasih. Ya ini saudara. Maksudnya apa? Apa Tuhan itu gila hormat atau bagaimana? Tidak. Tuhan ingin anak-anaknya itu hubungannya dekat sama Bapaknya, senang berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Ini anaknya Bu Henry, namanya Revindo. Itu kalau minta apa-apa sama mamanya, "Ma, aku beli ini Ma." Ya. Oh ya, nanti ya tunggu kalau ada berkat ya. Langsung ngomong apa anaknya? "Terima kasih ya Ma." Belum dapat, duit belum ada. Ngomong apa? Terima kasih. Nah, kalau orang tua diomongin terima kasih, mikir enggak? Ya apa ya caranya duit? Tadi aku ngomong ya nanti tak kasih. Sembahyang ya. Ini tak berkat dari Tuhan. Ya, ini sering kali disaksikan oleh Bu Henry. Waktu anak saya itu kepingin pergi ke Salatiga, ya, ke rumahnya adiknya Bu Henry, minta, "Mah, ayo kita ke Salatiga Mah." Ya. Mama bilang, "Oke, ya berangkat ya." Ya, terima kasih Mah ya. Langsung pesan travel Pak. Ya, ya waktu itu ya, bukan kebetulan. Memang ada, ya, ada uang bisa berangkat. Ya. Jadi kalau orang tua aja diterima kasih sama anaknya, bapaknya atau ibunya ini kepingin mewujudkan apa yang diminta oleh anak. Jadi kalau saudara minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong ini Tuhan untuk berkati Tuhan." Ojo diulang-ulang balik-balik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Amin. Terima kasih ya. Nanti datangnya itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Sebab kalau Tuhan, kita mohon kepada Tuhan berkat-berkat itu datang lebih awal, itu bahaya. Tadinya kita perlu untuk ini, untuk itu, untuk A, untuk B, untuk C. Tapi datangnya lebih awal, ya. Ini ABC ini belum terbayar, dipakai untuk yang lain. Entek mana? Ya kurang lagi. Jadi Tuhan itu mengatur tepat pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan ini Hizkia ini ya dikatakan dia kena murkanya Allah, ditimpa murka karena tidak tahu berterima kasih. Di dalam Mazmur ya, di slide ada, di dalam Mazmur pasal 50 itu dikatakan demikian ayat yang ke-8. "Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ya.
Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Semua itu milik Tuhan. Bukan artinya Tuhan itu kekurangan apa sih Tuhan itu minta. Bukan kekurangan, tapi rasa syukur yang diminta oleh Tuhan. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih itu artinya apa? Bersyukur. Tidak bersungut-sungut minta terus ngomel terus sepanjang hari. Bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, ada berkat Tuhan, aku persembahkan kepada Engkau. Ya, walaupun itu jumlahnya sedikit, Tuhan tidak melihat jumlahnya. Ya, kalau kita mau berbuat itu, ya, itu ayat itu mengatakan, ya, ayat 22, Mazmur 50 nanti sudah baca ya di rumah ya. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Jadi kesalahan tidak mengucap syukur ini resikonya besar. Diterkam, tidak ada yang melepaskan. Ya. Yang bisa melepaskan siapa? Firman Allah itu sendiri. Firman yang kita taati, yang kita jalani itu nanti melepaskan kita dari terkaman, dari murka Allah. Haleluya. Sebab itu kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan untuk taat akan firman Allah. Haleluya. Nah, siapa yang mempersembahkan syukur kepada Allah, ya, dia itu ditolong oleh Tuhan. Dia memuliakan aku. Ya. Aku akan menunjukkan jalan keselamatan. Pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Perlindungan Tuhan itu terbukti. Ya. Jadi banyak sekali itu efek daripada kita mempersembahkan syukur. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Bagian yang terakhir, ya, Tuhan itu ingin supaya hidup kita itu mempunyai dalam segala kelimpahan, ya. Bukan pas-pasan, tapi kelimpahan. Ya. Orang kalau punya segala sesuatu limpah itu enak, ya. Ya. Pilih mana? Limpah atau pas-pasan? Ada orang seneng limpah. Ada lagi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu lebih seneng pas-pasan. Loh kok bisa? Ya. Sebab ya pas kita butuh, pas ada. Itu enak. Itu paling enak seperti itu. Orang kalau punya kelimpahan, ya, rodok bingung zaman sekarang ini. Hartanya sekarang kan dimonitor sama pemerintah. Punya deposito sekian, di bank sekian, tahu semua. Harus bayar pajak. Ya. Hartanya sekian disimpan di sini, disimpan di mana-mana. Waktu mau disimpan di rumah, mau pergi jauh, ya toh. Apa enggak nanti rumahku dibobol orang? Karena apa? Hartanya limpah. Kalau pas-pasan itu paling enak. Siapa di sini yang mau pas-pasan? Angkat tangan. Atau mau limpah? Milih mana? Kalau Bu ini milih pas-pasan. Ya Bu ini ya. Mantu istri. Kita semua milih mana? Ya limpah ya. Nah, jujur ya. Mau kayak pas-pasan terus. Waktu mulai habis, kalau orang tidak punya iman, yang bersandar pada limpah, waktu habis tolak-tolak. Opo sih di tangan, opo buat blonjo, tolak-tolak. Tapi kalau yang punya iman, yang bersandar sama Tuhan, mau ambil bagian yang pas-pasan, habis Tuhan nanti nyumber, Tuhan nanti buka jalan. Amin. Datang lagi. Yang punya kelimpahan ini saudara. Orang dunia bilang apa? Banyak gula, banyak apa? Banyak apa? Semut, semutnya datang. Saudara kuat di parahan semut.
tubuh kita ini dirambati semut satu aja gigi, gatot semua. Itu uang itu seperti itu, bikin pusing. Nanti dulunya datang, aku tolong pinjam kalau masuk tapi tidak punya. Oh nggak punya, aku maaf nggak punya. Lu lucu ya loh, aku punya banyak enggak. Dipinjemin nanti ya mungkin tidak kembali, itu harus siap. Ya, banyak gula, banyak semut. Tapi kalau anak Tuhan itu luar biasa. Walaupun diberkati banyak, semut digawani moro. Sebab apa? Ya, semutnya sudah diberitahu. Ini berkat, bukan berkat yang haram. Ini berkat halal dari Tuhan. Semut gawani moro. Aman, amin. Aman. Kecuali Tuhan menggerakkan kita untuk membagi, untuk memberi, lain ceritanya. Kita bisa memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan senang hati, tidak gerundel, amin. Lain, itu berkat Tuhan, murni. Amsal 10:22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini luar biasa. Sampai dari Tuhan. Kita sandar, kita harap hanya kepada Tuhan. Itu murni. Susah payah enggak nambahin. Enggak ditambah semut-semut datang, enggak. Aman. Haleluya. Tentu kita bisa juga membagi dan memberi. Bukan terus kalau berkat Tuhan menjadikan kita kaya disimpan dewe, dipakai dewe, dinten-teno dewe, enggak. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tadi sudah sampai mana? 2 tawari ya. 2 tawari. Kita lanjutkan. Kita diselamatkan oleh Yesus supaya kita hidup dan berkelimpahan. Ini. Saya percaya kita semua nanti tahun depan diberi hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita jalani firman Allah. Firman Allah bukan dongeng, bukan cerita kuno. Itu iya dan amin. Ya. Saya masih ingat ya waktu COVID, gereja kan ditutup. Berapa tahun itu ya? Berapa tahun Mas? 2 tahun. 2 tahun. Gereja ini ditutup. Nah kita berdua ini kan cuma hidup bersandar sama Tuhan. Ya. Bukan mengandalkan jemaatnya banyak, kolektornya banyak, perpuluhannya banyak, tidak. Gereja tutup, sepertinya tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi saat mulai COVID itu, berkat Tuhan datang dari luar. Ya. Bisa kita pakai, ya. Dengan hemat begitu ya, dengan sederhana sampai COVID selesai 2 tahun. Ya. Dari mana? Tuhan pasti buka jalan. Kiri kanan buntu, muka belakang buntu, dari atas bisa turun. Haleluya. Ya. Itu saudaraku ya. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara itu sampai ya. Awal sampai akhir tahun Tuhan pelihara. Ya. COVID berlalu, semua berlalu, puji Tuhan, gereja bisa dibuka kembali, melayani kembali. Ya. Dan Tuhan terus pelihara. Haleluya. Jadi saudaraku lihat setiap proses masalah itu kita jalani bersama Tuhan. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Ya. Nah itu latihan sudah tidak bisa otomatis ya loh. Tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Minta kemurahan Tuhan, kuatkan hatiku, kuatkan imanku, teguhkan hatiku, teguhkan imanku. Tetap percaya sama Tuhan. Di tengah kesulitan nanti ya, Tuhan akan tunjukkan pada akhirnya kita melihat pemeliharaan Tuhan. Ya. Lakon itu menang carry belakangan. Jadi kalau saudara
sedang bergumul menghadapi masalah persoalan, jangan takut ya. Ulangan 8 ayat 16 dicatat saja. Tuhan akan berbuat baik padamu untuk akhirnya, pada akhirnya. Lakon menang. Kalau saudara mau jadi lakon menang awal, ojo jadi lakon ya. Haleluya. Jadi tujuan kita taat firman Allah itu yaitu untuk apa? Filipi 4 ayat 17, untuk memperbesar keuntunganmu. Kalau saudara nurut firman Tuhan, itu yang untung bukan pendetanya, bukan Tuhan. Yang untung sama saudara sendiri. Saudara nurut firman Allah, berkatnya buat saudara sendiri, bukan buat orang lain. Ya. Haleluya. Dan nanti saat akhir zaman, ya, saat akhir zaman itu janji firman Tuhan digenapi. Ya, kita dipelihara, dilindungi di akhir zaman, masa sulit sebesar apapun Tuhan pelihara kita. Haleluya. Biarlah berkat Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau sempurnakan ibadah kami, Engkau beri pengertian hikmat-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu, sehingga tahun depan kami boleh mengalami berkat yang lebih lagi, baik secara rohani juga secara jasmani, sehingga kami bisa membuktikan, menyaksikan kebaikan kebesaran Tuhan bagi orang sekitar kami, bagi keluarga besar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak bersemangat Engkau beri semangat kembali, yang ada persoalan Tuhan selesaikan Tuhan, sehingga mereka besok boleh beribadah kembali bersama kami untuk memperingati hari kelahiran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Surah kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.